ditanya nanti kita disebut dengan hisab. Setelah dihisab tadi baru kita melalui namanya sirat atau titian. Titian tadi itu menuju ke sebelah ini surga atau neraka. Itu tidak memiliki daya, tidak memiliki atau menyempurnakan atau mewujudkan apa-apa kehendak kita. Pada hakikatnya apabila kehendak kita itu terkabul, tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga tidak memiliki dan beliau memiliki sifat kekuatan. Kekuatan yang ada di diri kita ini hanya sebatas titipan. Titipan itu pun juga tidak mampu untuk menghasilkan atau mewujudkan apa yang kita kehendaki. Walaupun kita sudah memiliki kekuatan tadi. Namun apabila terjadi apa yang kita lakukan, itu tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat yang wajib kita yakini bahwa kita ini adalah bersifat hina. Jadi kita itu seluruh makhluk itu hina di mata Allah. Di sisi Allah kita itu hina. Dengan berdalil bahwa kita itu hina, soalnya kita dijadikan daripada tanah. Nabi Adam pun tercipta pun terdiri daripada tanah. Bukti lagi kita tuh hina, kemana kita berjalan, kemana kita berbuat apapun, kita tidak pernah tertinggal daripada kotoran najis. Cuma lantaran ditutup oleh Allah najis atau kotoran tadi, maka kayak-kayaknya kita ini jadi orang yang mulia. Padahal hakikatnya itu kita ini adalah hina. Nah, yang keempat ini ialah kita harus menyadari bahwa kita itu senantiasa berhajat kepada Allah. Orang yang berhajat kepada Allah berarti menunjukkan orang itu fakir atau bisa dikatakan miskin di sisi Allah SWT. Jadi dari empat macam ini, kalau kita betul-betul menyadari, maka rasa-rasanya tidak mungkin kita itu mengambil akan sifat-sifatnya Allah. Bila orang tak memahami empat hal ini, secara otomatis masih banyak kita itu mengambil atau mencuri daripada sifat-sifatnya Allah. Apa di antaranya? Merasa kuat, merasa mampu, merasa kaya, merasa orang berhajat kepada kita. Padahal kita ini adalah hina, tidak punya daya upaya dan selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibiarkan tapi seperti itu, maka menimbulkan sifat sombong. Kalau sudah ada sifat sombong, maka haram makin neraka. Haram masuk dunia itu ke dalam surga. Maka engkau ketahuilah bahwa fakir itu sifat yang sejatilah dia bagimu. Jadi sejatinya itu sifat kita itu ialah fakir. Dan kaya dan karunia itu sifat Tuhan. Maka apabila engkau ketahui akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau serahkan seluruhnya itu kepada Tuhan. Dan diamlah kamu di bawah perintah Tuhanmu, dan ridholah kamu baginya pada apa yang dihukumkan bagimu pada zahirnya. Maksudnya kita disuruh pasrah saja sudah kepada Tuhan. Bila Tuhan menyuruh sembahyang kita jangan lagi protes. Kenapa jadi begitu? Karena kita ini berhajat sama Tuhan. Bukti orang tadi itu mengakui bahwa Tuhannya itu sebagai Tuhan, maka orang tadi itu menyerahkan segala urusan-urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, itu tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita itu membangkang kepada Tuhan. Dan batinmu dan kamu ikut akan dia sebarang perintahnya atau sesuatu yang diperintahkannya atasmu daripada segala suruhannya dan tegahannya. Dan janganlah durhaka kamu akan Tuhan kamu, dan janganlah takabur kamu atas Tuhanmu, dan janganlah riya kamu, artinya memperlihatkan kebajikan kamu itu kepada orang yang lain daripada Tuhan. Disuruh kita jangan sombong, disuruh kita jangan riya, disuruh kita jangan memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain selain dari Allah. Disuruh jangan takabur. Itu semua disebabkan orang tadi itu sudah menyadari empat sifat tadi.
Jadi bisa kita simpulkan kalau 4 sifat yang kita tidak sadari, maka terjerumuslah orang tadi itu. Tatkala dia itu sombong, tatkala dia itu riya, tatkala dia itu takabur dan yang lain-lainnya. Dan janganlah ujuk kamu dengan segala kebaikanmu itu, dan hendaklah kamu ikhlas akan dia bagi Tuhan. Jadi kalau kita beramal disuruh kita itu ikhlas kepada Allah, artinya tujuannya kepada Allah, untuknya pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu sekutu akan dia, maksudnya mensyariatkan akan Allah di dalam ibadah kamu kepadanya hingga inilah sempurna ubudiyahmu kepada Tuhan. Jadi orang yang betul-betul sempurna sifat keubudiyahnya atau sifat kehambaannya, yang 4 macam tadi yang sudah kita belajar. Jadi kalau 4 ini tidak ada di diri kita, maka belum sempurna sifat keubudiyah kita. Wajarnya sifat rububiyah kita itu yang kita pakai. Maka orang yang memakai sifat rububiyah itulah yang disebut orang yang takabur atau orang yang sombong. Selanjutnya sifat selanjutnya ini tentang membahas wasiat daripada Imam Syafi'i untuk kita itu menghadapi hari akhirat. Jadi Imam Syafi'i ada wasiat. Kalau sudah kita mati dan sudah kita melakukannya, mumpung masih hidup, ada beliau mewasiati, ada beberapa persiapan kita untuk menghadapi negeri akhirat. Jadi persiapannya itu nanti di akhirat. Persiapan itu di sini untuk di akhirat kelak. Jadi kalau orang hidup di dunia tidak melakukan persiapan, tidak melakukan satu menghadapi akhirat, sakit itu nanti bisa. Karena kita ini hidup kita dengan hidup di akhirat itu jauh lebih lama hidup di akhirat. Perjalanan menuju apakah kita surga atau neraka itu jauh perjalanannya. Mulai daripada kematian, habis mati nanti kita dibangkitkan lagi, disebut dengan kebangkitan. Habis kebangkitan kita itu dikumpulkan lagi kepada masyarakat. Habis di padang masyarakat kita itu dihisap, dihitung. Ini kerjaan apa, kemarin kau waktu bosnya berapa, itu ditanya nanti kita disebut dengan hisab. Setelah dihisab tadi, baru kita melewati namanya sirat atau titian. Titian tadi itu menuju ke sebelah ini surga atau neraka. Ini menuju ke sana ini ada yang baik, yang selamat, ada yang toh kembali lagi ini berjalan lagi. Di bawah ini, menurut riwayat hadis di bawah itu para malaikat membawa sebuah tombak untuk melempari orang yang melewati sirat tadi. Bagi orang-orang yang tidak ada persiapan. Nah, umur misalkan 63 tahun, kita nih umpamanya 63 tahun, menghadapi perjalanan itu sangat lama. Kira-kira sambung kita tidak. Sekarang di alam kubur aja ya, yang pasti juga kita pasti ke situ. Adalah kabar orang yang mati hidup lagi. Nabi Adam itu adalah kabarnya hidup lagi Nabi Adam. Masih di kubur aja berarti. Masih di alam kubur aja. Berapa lama sudah? Kita pun begitu juga pasti lama juga. Nah persiapan sanggup kita ini apa nanti? Kalau tidak kita persiapan, itu pasti ini pasti mati nanti. Nah, lalu Imam Syafi'i ini akan memberikan 10 wasiat beliau persiapan untuk menghadapi kematian dan selanjutnya. Menghadapi nanti dikumpulkan namanya pertanyaan yang manggil. Ditanya kita tuh mau ke siapa Tuhan, tidak bisa kita jawab di dunia sampai bisa kita menjawab. Lalu siapa Tuhanmu, siapa Nabimu? Tahu kita, mulut kita tidak bakal bisa terucap kalau di dunia tadi tidak menggunakan sosok Nabi. Apalagi malas menyebut Nabinya, tidak bakal bisa terucap. Nah, di ahli alam kubur nanti itulah yang mempertanyakan para malaikat. Mana kiblatmu? Ditanya lagi kiblat kita di mana tuh yang biasa orang baca Al-Quran. Nah, seperti itulah pertanyaan nanti di alam kubur. Tidak percaya mati itu tidak percaya tentu. Kalau tidak mati tidak tahu kita. Jadi mati ya tidak baru kita tahu.
Jadi ada persiapan daripada Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Jadi sudah kita belajar tentang masalah akidah. Ada 20 yang wajib kita ketahui oleh Allah, yaitu 20 sifat dan 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Ya kan? Adapun bagi Rasul itu ada 4 yang wajib, yang mustahil 4, jadi 8, 1 yang jaiz, jadi totalnya 9. 9 ditambah yang bagi Allah tadi 41, totalnya 50. Kali 50 itu terkandung di kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi waktu menyebut Allah, menyebut Muhammadur Rasulullah, itu sama saja kalau bagi orang yang sudah paham 20 sifat Tuhan, 20 sifat yang mustahil, terus yang jaiznya, terus bagi sifat-sifat Nabi atau Rasul yang mustahil dan yang wajib dan yang jaiznya, maka 2 kalimat itulah menjadi kunci kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau paham dan mempraktikkan, mengamalkan isi daripada 2 kalimat tadi. Nah, apa isi 2 kalimat tadi? Allah kita wajib berdoa. Bilang Allah di dalam Al-Quran, sembahyang kita. Bilang Allah jangan maksiat, jangan kita melakukan. Kuncinya sudah kita dapat. Nah, penjaga kuncinya itu yang mengamalkan daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah yang kita jaga. Nah, di antara menjaga kuncinya tadi, salah satunya ialah wasiat daripada Imam Syafi'i. Insyaallah begitu. Jadi mudah-mudahan hari ini Anda permintaan dari rekan kuat dan saudara kita nanti yang menyangka sakit, kita doakan mudah-mudahan anaknya diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan begitu juga dirinya sendiri yang sudah sakit, istrinya yang mudah-mudahan Allah SWT mensehatkan beliau dan diampuni segala dosanya dan memudahkan segala urusannya. Amin. Al-Fatihah. wal mu'minin wal mu'minat ijazan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian pengumuman undangan buat muslim nanti diundang aja semuanya hadir di majelis Al-Qur'an dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang kesibukan silakan bisa hadir. Acaranya habis sholat maghrib sampai selesai. Insyaallah Habib Abdillah dari Kota Musuh Timur.